Di sini ada pendapatan saya ya dari YouTube ya. Setiap bulannya itu kurang lebih 1.300.000. Halo, di video kali ini saya akan membahas mungkin pertanyaan dari teman-teman nih. Kira-kira apakah gaji dari YouTube itu cukup untuk memenuhi keperluan kita selama sebulan ya? Di sini yang saya bahas adalah YouTuber kecil seperti saya yang subscribernya baru 5.000. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, langsung aja saya kasih jawabannya di awal ya. Itu cukup teman-teman, karena saya 5.000 itu bisa dapetin sekitar 1,3 juta per bulan. Ya, itu bakalan cukup banget digunain untuk makan sehari-hari kalau misalnya kalian hemat, kalau belum berkeluarga ya. Tapi kalau berkeluarga ya tentu aja nggak bakalan cukup. Cuman kalau untuk teman-teman yang mungkin masih sekolah atau kuliah, itu 1 juta itu udah gede banget ya. Karena kalian tahu gaji karyawan di rumah makan itu tuh biasanya cuman berkisar 1,5 juta atau 2 juta ya. Atau di toko-toko baju yang kecil itu tuh cuman 1.200.000, 1.500.000 ya. Jadi ini udah lumayan banget, terutama kalau kalian jadiin YouTube ini sebagai sampingan. Nah, juga potensinya itu masih gede banget, bisa lebih meningkat lagi kalau teman-teman itu lebih serius lagi ngelola channel YouTube itu gitu. Karena kita tahu ya, setiap kita upload video itu tuh ada kemungkinan untuk video ini nih mendatangkan kembali penghasilan. Karena ya kita tahu ya, semakin banyak video yang kita upload itu kan iklan yang bisa kita tampilkan itu lebih banyak. Tentu aja penghasilan yang mungkin bisa kita peroleh itu lebih banyak. Jadi seiring berjalannya waktu, penghasilan ini nih nggak bakalan cuma segini aja teman-teman. Ini ada potensi untuk penghasilannya ini meningkat dan terus-terus meningkat sampai nanti akhirnya bisa untuk kalian jadikan sebagai income utama kalian gitu ya. Wah, sangat menarik sekali kalau kita bahas mengenai YouTube ya. Tentu aja ini nggak semudah yang kalian bayangkan, karena untuk dapetin saldo 1.300.000 atau $100 lah, itu udah di ambang minimum ya. Karena untuk yang teman-teman belum tahu, gaji YouTube itu bisa ditarik kalau saldo kalian itu udah mencapai ambang minimum, yaitu $100. Itu tuh susah teman-teman, karena kita harus ngumpulin uang $100. Sedangkan sebagai informasi teman-teman, harga klik iklan per iklan di Indonesia ini paling kecil ya. Karena menurut saya dibanding negara-negara luar itu Indonesia tuh sangat kecil sekali. Dia cuman berharga 200-300 rupiah ya, karena 0,3, 0,5, 0,7 gitu per iklannya. Jadi kalian harus kumpulin berapa banyak klik untuk bisa dapetin segitu tuh. Cuman ya itu tantangannya teman-teman, sebagai YouTuber kita harus bisa ningkatin gimana caranya supaya orang-orang nih bisa nonton channel kita gitu ya. Dan kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dengan jumlah tonton yang lebih banyak dan juga klik iklan yang lebih banyak gitu ya. Oke, tapi kita mau bahas lagi nih, kalau misalnya teman-teman ada penghasilan 1 juta per bulan, itu apa nggak bakalan bisa membantu banget buat teman-teman yang mungkin punya kerja sampingan gitu ya. Ini nih kita anggap aja YouTube ini sebagai sampingan lah, karena kita tahu 1.300.000 kalau udah berumah tangga itu nggak bakalan cukup. Tapi kalau untuk sampingan, apa nggak sangat-sangat membantu banget untuk perekonomian ya, terutama buat perempuan ya, ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin sambil ke sawah sambil bikin YouTube, apa nggak lumayan gitu. Per bulan 1 juta untuk beli beras tuh udah berapa banyak teman-teman. Nah itu, jadi saya tuh sangat-sangat percaya kalau YouTube itu potensinya masih gede banget. Emang di YouTube itu nggak semudah membalikkan telapak tangan ya, kita tahu, karena di situ persaingannya tuh banyak ya. Banyak konten-konten kreator baru bagus yang bermunculan dan menawarkan video-video yang bagus banget ya, dengan ya topik-topik yang bermacam-macam. Cuman teman-teman harus percaya satu hal, kalau apapun jenis nice atau topik video yang kalian pilih, itu bakalan selalu ada orang-orang yang meminati. Contohnya kayak saya, itu salah satu video saya itu cuman ngebahas tentang pengalaman saya yang kena ketombe berkerak ya. Itu aja, itu udah yang nonton itu sampai ratusan ribu teman-teman. 300.000 itu bukan jumlah yang sedikit ya, 300.000. Cuman dari konten yang saya anggap itu tuh cuman apa ya, saya ngerekamnya juga cuman kayak biasa, cuman HP saya taruh di dinding, saya ngobrol aja gitu kayak orang biasa, nggak ada skrip, nggak ada apa-apa, cuman ngobrol biasa, tapi bisa ngasilin uang yang lumayan banget ya.
dari satu video itu kalau dikumpulin mungkin sekarang udah sekitar 1 jutaan lebih ya. Itu cuma dari satu video aja teman-teman. Bayangin kalau kalian punya 500 video atau 1000 video dan semuanya itu penontonnya kalian rata-rata di separohnya aja gitu, apa enggak? Udah saya rasa enak banget ya kalau ngomongin muluk-muluknya ya. Tapi saya ngalamin ya teman-teman, untuk jadi kayak gitu tuh nggak semudah yang saya omongin dan nggak semudah yang kalian bayangin gitu. Karena saya bertahun-tahun di YouTube teman-teman, saya tahu gimana susahnya untuk dapetin viewer, susahnya supaya konten kita itu viral atau naik. Jadi kita itu tugasnya ya bikin konten yang menarik supaya orang-orang itu nonton dan juga tergerak untuk subscribe, untuk like, untuk komen gitu ya. Jadi gimana caranya itu yang bikin susah, yang jadi tugas kita. Gimana caranya dapetin penonton banyak, dapetin subscriber, dan juga dapetin teman-teman yang ngerasa terbantu ya. Apalagi kalau video kalian itu membantu, itu kan bonus juga buat kalian, karena kalian ya dapat pahala gitu ya. Karena ya selain dunia juga kita kan pinginnya apa yang kita lakuin itu juga bisa bermanfaat buat akhirat gitu kan ya. Oke, jadi kalau kita kembaliin lagi ke topiknya, untuk subscriber kecil YouTube itu masih bisa untuk dijadiin penghasilan utama nggak sih? Cukup nggak sih untuk kebutuhan 1 bulan? Cukup kalau kalian cukupin gitu ya. Karena ya kebutuhan orang itu kan beda-beda. Ada yang mungkin satu orang untuk makan aja 1 juta itu cukup, karena ya mungkin tinggalnya di desa, atau mungkin untuk makanannya udah ada itu, misalnya dia petani gitu kan, dia jadi nggak perlu beli beras gitu, cukup kalau cuma sekedar beli sayur. Tapi kalau untuk hidupnya di kota mungkin nggak cukup ya. Cuman kalau di pikirnya seperti ini, kita anggaplah YouTube ini sebagai sampingan. Terus kalian dikasih 1.300.000 sampai 1.500.000 per bulan, itu apa nggak bagus banget ya teman-teman? Itu bakalan bisa membantu perekonomian keluarga kita ya, terutama untuk ibu-ibu ya, untuk yang suaminya mungkin pergi ke sawah. Itu ibu-ibu yang nggak ada kerjaan, itu lebih baik bikin YouTube aja teman-teman. Kita ya gini aja lah, hitung-hitung kita bagiin apa yang kita bisa gitu, bagiin ilmu. Nanti kalau misalnya kita nggak dapat penghasilan ya kita dapat pahala karena bagiin ilmu gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa seriusin sekalian dapat penghasilan, kalau misalnya dapat 1 juta per bulan itu udah bagus banget teman-teman. Itu bisa banget membantu perekonomian keluarga gitu ya. Jadi gimana teman-teman? Ini mungkin videonya sedikit kurang kurang terfokus, tapi itu aja yang mau saya bagiin. Mudah-mudahan video ini bisa jadi motivasi buat teman-teman pemula yang mau mulai YouTube ya, yang penasaran apakah YouTube itu masih menghasilkan atau enggak ya. Mudah-mudahan video ini nih bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang mungkin udah mulai capek nih YouTube, yang ngerasa kok kayaknya gini-gini aja, atau mungkin subscribernya masih dikit, viewernya masih banyak. Nggak apa-apa teman-teman, nanti seiring berjalannya waktu kalian juga bakal nemuin titik dimana salah satu video kalian itu bakalan viral atau meledak, dan itu nanti bakalan ngangkat video-video kalian yang lainnya gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, share, dan juga channelnya di subscribe ya. Itu nanti bakal membantu saya banget teman-teman, karena ini channel baru yang saya baru buat ya. Sebelumnya di channel satunya itu saya agak stuck, jadi saya coba untuk bikin channel baru ya, coba keberuntungan baru. Siapa tahu channel ini bisa berperforma lebih bagus dari channel yang sebelumnya yang saya tunjukin penghasilannya tadi. Gitu aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung aja tambahin di kolom komentar. Nanti saya akan jawab sebisa saya ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.